Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan fitofarmasetika ini sangat menantang karena Indonesia itu kita memahaminya adalah suatu wilayah ya yang kaya akan sumber daya alamnya. Itu yang tertanam sejak SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kalau membicarakan materi perkuliahan tentang fitofarmasetika ini, kita akan memulainya dengan suatu konsep dasar yang kuat tentunya. Karena fitofarmasetika, luaran terpentingnya adalah suatu produk. Ya, produk yang berbasis dari bahan alam. Nyambung ya dengan potensi-potensi yang ada di Indonesia, itu luar biasa lah pokoknya. Nah, ini kita mencoba untuk memahami konsep dasarnya itu seperti apa. Langsung saja, kalau kita menginginkan suatu produk, misal kosmetik gitu ya, di bidang kosmetik dulu misal, atau nanti kita akan membicarakan untuk membantu suatu terapi tertentu ya. Kalau membicarakan obat tradisional di Indonesia, bahan alam di Indonesia, kita sudah harus paham berdasarkan peraturan pemerintah atau ya ketentuan di Indonesia sendiri gitu ya. Kita sudah membedakan menjadi ada 3 ya, dikenalnya dengan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, endingnya itu sebenarnya pada di OHT dan fitofarmaka, atau bisa juga masih bertahap nanti di jamu itu sendiri. Nah, oke. Di kosmetik tadi saya memiliki suatu project untuk kosmetik ya. Kita mencoba meng-create suatu produk-produk anti-aging. Nah, di situ misal satu produknya adalah semacam peel off, sheet mask, dan seterusnya. Nah, bahan bakunya yang dia juga kalau ngomongin cosmeceutical, active compoundnya itu salah satunya misal katekin. Katekin ini kalau kita runtut ternyata kan diisolasi dari teh. Nah, ada keterkaitan dan di situ pastinya ada semacam transformasi. Oke, kita memahaminya mulai dari yang dasar. Misal seperti ini. Camellia sinensis ya, kita membicarakan teh tadi ya, karena ada senyawa yang sangat menarik ya, katekin, epigalokatekin galat gitu ya. Nah, di teh ini Camellia sinensis kita harus mampu mengeksplor tanamannya dulu kalau mau membicarakan suatu konsep di perkuliahan. Camellia sinensis ini memiliki apa? Jadi ceritanya berawal dari sesuatu yang menarik di Camellia sinensis. Tadi sudah disinggung ya, katekin derivat, epigalokatekin galat. Nah, berarti di situ kita harus mulai mengingat kembali materi-materi semacam sistematika tumbuhan, anatomi fisiologi tumbuhannya, atau botanikal ya, atau ada ya dulu mata kuliah botanikal. Kemudian ada farmakognosi yang jelas, di situ ada fitokimia, bahkan nanti mungkin untuk advance-nya ada fitoterapi. Nah, kita akan mengetahui dengan pasti ya tentunya di situ bahwa katekin itu menjadi mayor compound, senyawa dominan di teh. Sedangkan teh kalau kita bertransformasi dari yang bentuknya tanaman segar gitu ya menjadi suatu produk yang sudah diolah, itu kita kenal dengan ya oke, tadinya Camellia sinensis tanaman teh gitu ya, diolah menjadi teh yang benar-benar siap untuk kita nikmati ya, dalam bentuk macam-macam, yang diseduh gitu ya, ada dalam bentuk dia itu yang dicelup, lingkaran bunda, dan seterusnya. Nah, teh ini tadi ternyata juga banyak variasinya ya, jenisnya. Mungkin kalau di Indonesia, di daerah pedesaan tempat dulu nenek kakek saya tinggal, kita cuman mengenal teh hitam, black tea, red tea gitu ya, tehnya yang kalau di desa tuh, kalau di Jawa nasgitel, panas lagi kental ya. Itu sudah
menjadi suatu menu wajib pagi hari sambil nyemil gorengan. Nah, ternyata tidak hanya sekedar teh putih, teh hitam tadi ya, red atau black tea. Ternyata masih ada banyak sekali jenisnya. Ada oolong tea, pu'er gitu ya, ada green tea dan ada white tea. Nah, itu tentunya yang membedakan nanti dari sisi bagian dari tanamannya ya, dari daunnya apakah yang masih kuncup, kemudian daun yang ada di atas ya, di atas kan ada levelnya, itu ada daun yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itu ada di level mana? Tentunya kalau yang tadi saya bilang red tea, black tea, dia terfermentasi ya, dan itu kualitasnya greennya jelas di bawah dibandingkan yang green sama white tea gitu kan. Nah, tadi kita membicarakan apa? Transformasi dari yang segar menjadi suatu bentuk yang sudah menjadi suatu yang kering ya, tentunya kering atau diolah. Kemudian kalau kita mindsetnya, pola pikirnya hanya berpikir bahwa teh itu ya udah untuk minuman saja gitu ya, dikembangkan dalam produk minuman. Mungkin kalau teman-teman di teknologi pengolahan hasil pangan ya, TPHP ya, ide di pertanian ya, bagaimana memperoleh suatu produk minuman teh yang berkualitas dan menciptakan variasi-variasi produk dari teh itu sendiri menjadi banyak. Kemudian kalau kita di farmasi tentunya akan berpikir teh ini tidak hanya sekedar untuk diminum, tapi lebih ditransformasikan kembali menjadi suatu produk-produk yang memang bisa lebih memberikan value ya, added value-nya itu tambah lagi. Saya contohkan tadi itu anti-aging. Nah, saya hanya mengambil dari efek farmakologi yang sudah teruji itu dari antioksidan dan anti-aging itu sendiri. Jadi dari antioksidan dan anti-aging kita kembangkan menjadi suatu produk cosmeceutical. Jadi produk-produk yang hubungannya bisa untuk skincarean gitu ya, ada skin whitening, skin macam-macam di sana, banyak yang bisa kita kreasikan. Jadilah suatu produk-produk cosmeceutic gitu ya. Nah, ketika kita tadi membicarakan antioksidan, anti-aging, itu sebenarnya adalah ruang lingkup farmakologi gitu ya. Di situ memang ada suatu ya semacam puzzle ya, ilmu farmasi itu kan puzzle sebenarnya. Kalau kita rangkai puzzle itu, maka dia akan ada suatu story, cerita yang tentunya dari suatu objek tertentu akan menjadi suatu luaran ya, bisa menjadi suatu produk yang sangat added value-nya tinggi di situ. Nah, jadi sudah mulai harus ada bayangan bahwa ada suatu tanaman segar, kemudian mulai di situ ada suatu proses lanjut ya, entah itu simplicia atau sudah menjadi suatu produk intermediate, kemudian diolah lagi dan akhirnya menjadi suatu produk yang added value-nya itu akan lebih tinggi lagi. Ya, itu hanya satu macam kalau mengambil dari sisi antioksidan, anti-aging gitu ya. Masih banyak lagi ternyata katekin, epigalokatekin ini ternyata mampu ya, dan teruji tentunya secara ilmiah itu dalam suatu terapi sindrom metabolik. Salah satunya contohnya adalah diabetes. Nah, di sini bisa menjadi suatu produk entah itu nanti OHT, fitofarmaka atau nutraceutical. Jadi arahnya itu bisa kita mainkan di mana-mana. Ngomongin obat tradisional tidak harus selalu berhenti pada suatu obat gitu ya, tetapi kita bisa lebih mengeksplor. Contoh yang lain, misal saya punya suatu tanaman yang kebetulan tanaman ini sebenarnya tumbuh liar, dia tumbuh liar. Kemudian dengan suatu teknologi budidaya yang lebih maju, dia bisa dibudidayakan menghasilkan suatu metabolit sekunder yang luar biasa. Centella asiatica ini juga pernah menjadi suatu brand. Saya apotek pertama saya, kami hijrah dari Pulau Jawa ke Sumatera Selatan di 2010 itu buat apotek. Saya punya apotek dulu ya. Apotek itu saya beri nama Centesa. Dia dari kata Centella asiatica. Cente itu Centella asiatica, sanya itu sawo. Nah, oke. Di sini menarik sekali ternyata Centella asiatica ini pegagan. Ada yang nyebut regedek,
ada yang nyebut Antanan ya mungkin ya. Pegagan. Pegagan ini memiliki suatu metabolit sekunder yang sangat terkenal ya, asiaticosida, madicrosid, kemudian ya dia triterpenoid lah ya, golongan umumnya adalah triterpenoid. Nah ini ada juga produk yang sudah rilis ya dalam bentuk semi solid kalau tidak salah, dia untuk mengurangi atau menyamarkan bekas luka ya, menyaingi produk unggulan, tanda kutip nggak perlu saya sebutkan. Di situ ternyata aktivitasnya itu mampu bersaing dengan bahan seperti ginkgo biloba. Untuk apa? Kognitif. Jadi di situ untuk memperbaiki fungsi kognitif. Nah, di sini tentunya kalau hanya kita membicarakan Centella asiatica dalam bentuk segar, belum ada added value-nya. Tetapi dalam materi fitofarmaseutika ini mindset kita harus mulai merubah gitu ya. Centella asiatica ada apa sih? Potensinya untuk apa? Aktivitas farmakologi yang teruji untuk apa? Kalau perlu preklinis maupun yang klinisnya sudah ada atau belum? Kemudian masuk ke dalam suatu ranah farmaseutika. Disitulah suatu produk kita create, kita formulasikan. Tentunya bisa secara konvensional ya produk-produk itu, atau dengan sentuhan kekinian. Sebenarnya banyak dan cukup mudah untuk dikerjakan. Nah ini bisa kita kombinasikan dengan drug delivery gitu ya. Drug delivery ini bisa polimer, bisa lipid base gitu ya. Jadi akan menciptakan suatu sistem penghantaran yang lebih baik. Nah tentunya kalau membicarakan fitofarmaseutika, konsep dasarnya ya dan definisinya itu boleh bebas ya sebenarnya. Kalau fito itu kan tanaman, farmaseutika adalah ya kita tahu lah farmasi ya, produk-produk yang memang dia itu secara farmaseutis ya memiliki klaim dan memiliki suatu standar yang jelas. Nah, maka di sini produk-produk fitofarmaseutika yang berbasis dari bahan alam, kemudian kita mentransformasikannya dari yang tadi segar, kemudian menjadi suatu produk intermediate yang sudah lebih bisa digunakan untuk keperluan lebih efektif dan seterusnya, kemudian sampai suatu produk yang memiliki added value yang lebih. Nah, di situ kan banyak sekali materi mata kuliah yang mendukung ya. Dari yang tadi ngomongin tentang tanaman segar, kemudian ngomongin intermediate-nya, bahkan efek farmakologisnya, kemudian sampai bagaimana kita memformulasikan. Nah, di situ saling terkait berbagai materi dari mata kuliah yang ada di farmasi itu sangat mendukung untuk kita menciptakan suatu produk yang berkualitas. Oke, saya rasa cukup sekian. Berbagai ilustrasi bisa dipahami, semoga bisa membantu untuk mengikuti materi fitofarmaseutika pada pertemuan yang akan datang. Saya Samsian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.